Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah kita bisa bertemu malam hari ini. Apa kabar sahabat BMI? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Walaupun waktu sudah mulai jam 8 malam ya, kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah berkahi majelis ini dan juga semoga Allah berkahi waktu yang sudah kita sisihkan. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah SAW yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita semoga dengan wasilah majelis ini kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, senang sekali teman-teman sekalian, saya ingin menyapa teman-teman sekalian yang di luar dari Jabodetabek. Ada nggak nih yang paling jauh dari mana nih teman-teman sahabat BMI ini? Nah, ini kayak Pak Mansur Pemalang ya kata. Malam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Pemalang. Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari luar Pulau Jawa ada nggak? Lampung. Lampung, Masya Allah. Dari Lampung bergabung. Yang lebih jauh lagi. Medan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, senang sekali menyambut teman-teman sekalian dalam majelis ini. Semoga dengan kita duduk di sini bisa mendapatkan manfaat, tentu ilmu untuk kita semua, para pengusaha ataupun yang sedang merintis usaha. Semoga dengan duduk di sini bisa mendapatkan banyak kebaikan, menambah saudara juga. Oke, pertemuan malam hari ini, insya Allah, ya, seperti yang sudah disampaikan mungkin dari broadcast kemarin, kita akan dibersamai ya, oleh Pak Yoyo. Nanti kita akan bahas sedikit profil beliau. Dengan tema strategi menentukan harga pokok kunci sukses bisnis Anda. Ini termasuk masalah umum ya ketika kita memulai usaha, apalagi ada misalnya produk fisik, itu biasanya menentukan harga pokok itu untuk yang baru merintis kesulitan untuk bagaimana sih merumuskan harga yang tepat. Nah, insya Allah malam ini kita akan mendapatkan jawabannya dari seorang pakar yang sudah ya puluhan tahun ya di dunia bisnis. Oke, sementara ini saya akan memunculkan profil dari pemateri kita. Mohon dibantu Mas Liu. Jadi beliau ini ya, Pak Yoyo atau Pak Heri Wahyono juga lahir di Boyolali ya 2 September tahun 73. Banyak usaha yang sudah beliau rintis. Nah, mungkin teman-teman yang sangat familiar itu warung spesial sambal SS ya, itu dari tahun 2002. Berarti kurang lebih sudah 23 tahun. Sebentar, saya belum menyapa beliau nih Pak Yoyo. Oke. Sambil menunggu beliau ya. Jadi beliau ini tidak hanya warung spesial sambal, tapi ada beberapa usaha lainnya juga. Tahun 2009, beliau mendirikan warung spesial susu segar. Tahun 2016, usaha lain lagi itu ada rumah makan mertamu. Lalu 2020, mendirikan Trust Solusi Syariah. Tahun 2021, mendirikan warung khas Sri Kaloka. Nah, ini profil beliau ya. Terakhir, suara saya cukup jelas nggak teman-teman? Cek. Jelas? Oke, kalau misalkan ada yang kurang jelas dari suaranya mohon disampaikan ya teman-teman. Aman. Aman ya? Oke, Alhamdulillah. Dan terakhir tahun 2023, beliau mendirikan Madrasah Tunaswira Sohbatus Silmi. Nah, coba saya lihat nih, Pak Yoyonya sudah bergabung atau belum nih di forum kita? Nih, kita masih menunggu beliau ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian.
saya ingin, sambil kita menunggu kabarnya, saya ingin mengundang salah satu dari sahabat kita. Beliau juga salah satu pengusaha Muslim, Masya Allah. Sudah besar, insya Allah secara bisnis juga. Berkenan beliau untuk sharing malam hari ini di depan teman-teman sekalian, dan beliau sudah hadir juga sebagai peserta malam hari ini. Saya sapa dulu ya beliau. Mungkin sudah ada yang kenal atau ada yang belum pernah ketemu sama sekali, ya. Saya coba sapa Mr. Catur. Catur. Assalamualaikum, Mister. Oke. Salah satu sahabat BI. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Apa sehat? kabar, Mister? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Oke. Allah. Salam Sahabat, kenal buat semua ya teman-teman. sahabat BMI sekalian, beliau ini salah satu sahabat BMI, yaitu Mister Catur, pengusaha Muslim juga. Nanti biar beliau yang memperkenalkan. Jadi saya tadi menunjuk beliau untuk berkenan sharing kepada teman-teman sekalian ya, Mister Catur, terkait dengan usahanya dan juga insight untuk kita semua sebagai pengusaha Muslim. Oke, Mister Catur, saya persilakan untuk sharing kepada sahabat-sahabat BMI yang lain. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Semoga pada malam hari ini, meskipun dalam kondisi yang mungkin hujan, lelah, pulang kerja, pulang aktivitas, pulang berbisnis, dan lain-lain, masih mau menuntut ilmu di dalam acara yang luar biasa yang diinisiasi oleh sahabat-sahabat saya di BMI ini. Ini menjadi bagian dari upaya kita, ikhtiar kita memantaskan diri kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Nah, kawan-kawan semua, mungkin beberapa di antara kawan-kawan yang hadir di sini, saya menyapa. Mungkin sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mister. Jelas ya. Jelas, Mister, jelas. Alhamdulillah. Baik, di antaranya mungkin sudah ada yang kenal saya, baik secara offline atau online, baik juga pernah ketemu langsung atau pernah ikut dalam beberapa momen di mana saya memberikan sharing atau memberikan materi-materi ya sebelum di awal-awal tahun yang lalu. Izin saya menyapa kawan-kawan semua yang hadir pada malam ini. Masya Allah, tabarakallah, ada sekitar 97 orang pengusaha-pengusaha hebat yang selalu berniat belajar untuk meluaskan usahanya. Boleh di absen dulu usaha jenisnya apa, mungkin bisa diketik di kolom chat Silakan rata-rata teman-teman ya. apa bisnis usahanya, sambil saya mengenalkan diri buat yang baru kenal. Saya banyak berkecimpung di berbagai bidang. Sebelumnya juga di retail, pernah membangun bisnis brand cireng salju. Mungkin teman-teman ingat dulu ada fenomena cireng bumbu rujak yang alhamdulillah atas izin Allah tinggikan dan bisa diliput berbagai media, serta juga memberikan jalur rezeki buat saya dan juga tim ya. Lalu saya mengembangkan beberapa sektor usaha di bidang B2B, bisnis to bisnis, kalau yang belum familiar dengan istilah B2B. Dan sekarang juga bersama di bawah dengan rekan-rekan, kita juga sama-sama untuk mengembangkan terus niat usaha yang kita jalankan. Nah, topik hari ini yang sejatinya tadi diisi oleh Pak Yoyo, saya pun ingin belajar dari beliau. Dan qadarullah mungkin masih ada kendala, maka saya tadi izin untuk menyapa kawan-kawan dan sharing juga bagaimana membentuk HPP gitu ya. Ini hal yang fundamental, salah satu hal yang fundamental. Dan ini tentu akan berbeda-beda bagaimana cara perhitungannya, tapi memiliki ruang yang sama, memiliki secara keilmuan itu memiliki komponen yang sama. Nah, dengan mengetahui berbagai bidang, nah ini ada apa ini? Gentan, Koncolawas Gentan, suka pembuatan website, ada custom. Silakan kalau yang mau sambil mengenal. Jadi saya juga mungkin akan share materi yang ingin saya sampaikan di sini di waktu yang baik ini, sehingga kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat pada hari ini. Oke.
Nah, saya bisa share screen nggak ya? Mas Liu bisa dibantu, Mas? Share. Oh, saya belum bisa. Oke, mungkin 30 menit ke depan, ya insya Allah saya akan coba sharing apa yang saya tahu. Tentunya ini ruang diskusi, belajar bersama. Saya tidak mengatakan saya sudah mengetahui semua, tapi setidaknya pengalaman selama hampir 15 tahun berkecimpung di dunia usaha dan total 20 tahunan lebih dengan dunia profesional yang saya jalani, sedikit banyak ada beberapa hal yang saya pahami untuk di-sharingkan ke teman-teman secara fundamental. Oke. Saya masih belum bisa, oke. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa akan saya share. Semua bisnis, kawan-kawan, dan ini menarik ya, karena pada saat judulnya bagaimana menentukan strategi menentukan HPP yang tepat, ternyata banyak peminatnya gitu ya. Berarti ada yang masih bermasalah dengan cara menghitung HPP gitu, atau belum tahu bagaimana caranya menghitung HPP yang tepat sehingga bisnis kita betul-betul untung, betul-betul memberikan profit yang kita harapkan, bukan sekedar menjalani tapi kita merasa loh kok nggak ada uangnya, nggak ada untungnya. Karena 3 kategori bisnis yang indikator bisnis yang harus kita ketahui. Pertama adalah bagaimana bisnis itu baik, maksudnya baik itu memberikan keuntungan atau tidak, itu kita lihat dari profit and loss-nya, ya, PL-nya. Bagaimana bisnis itu sehat, maka kita harus lihat dari cash flow-nya, arus kas-nya ya, yang kedua ya. Jadi penting sekali memang literasi keuangan untuk setiap pengusaha mengetahui bagaimana cara kita melihat, mengidentifikasi bisnis kita. Kalau sehat atau tidak itu bukan di PL, bukan di profit and loss, tapi di cash flow, di arus kas. Kalau arus kas positif, arus kas ada 3 jenis. Kalau kita breakdown kan ya, ada operating financing, ada financial financing, ada investment financing. Nah, nggak usah bingung-bingung di antara ketiga itu, kita lihat dari operational financing dulu. Jika dari kegiatan operasional memberikan nilai yang positif, maka usahanya itu bisa disebut sehat. Ya, usaha yang sehat akan memberikan cash flow yang positif. Cash flow secara garis besarnya adalah uang masuk dilawankan dengan uang keluar. Basisnya adalah cash, basisnya adalah uang. Sederhananya seperti itu. Jadi berbeda dengan profit and loss. Kadang-kadang mungkin kita masih bingung antara arus kas dengan profit and loss. Profit and loss bisa jadi uangnya belum masuk, tapi sudah diakui sebagai penjualan. Barang itu sudah dikeluarkan, tapi masih menjadi piutang, maka itu sudah bisa dianggap sebagai penjualan. Dan itu sudah dianggap sebagai revenue, itu profit and loss. Nah, untuk bisnis yang baik, yang menguntungkan, tentu dihitungnya dari profit and loss. Bisnis yang sehat dilihat dari arus kas, cash flow. Bisnis yang scalable, yang bisa ditingkatkan, maka dilihat dari neracanya. Antara equity, bagaimana kita melihat, bagaimana kita membandingkan aset dan equity yang kita punya, dengan return resales yang kita miliki. Nah, tapi saya tidak akan membahas semuanya tentu di malam hari ini. Ini sekedar ruang diskusi bersama untuk diketahui bagi yang belum tahu, tentu yang sudah tahu ini untuk mengingat kembali bersama. Nah, di profit and loss itu kita punya komponen yang tentunya dibagi menjadi 2 garis besar. Ada revenue, lalu ada biaya. Nah, di antara biaya itu yang paling mendekati atau yang paling dengan nempel pertama di dalam sebuah laporan keuangan adalah COGS atau cost of goods sold, atau yang orang bilang HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bukan sama dengan gaji, ya. Harga pokok penjualan tidak sama dengan pengeluaran ATK. Harga pokok penjualan tidak sama dengan biaya listrik kantor. Nah, kadang-kadang mungkin kita memasukkan biaya-biaya itu menjadi HPP. Atau bahkan kita masih bingung mana yang dianggap sebagai HPP, mana yang tidak, sehingga harga jual kita bisa jadi ketinggian atau kerendahan. Sampai Om Catur, sorry, ya, itu udah bisa ya. share screen kalau emang itu. Oh, oke. Baik. Ya, saya pengantar dulu secara garis besar bahwa profit and loss itu yang menghitung ada komponen revenue, pendapatan, satu single line di atas. Pendapatan bisa didapat dari penjualan produk kita ataupun penyewaan produk kita. Maka hanya ada 2 jenis yang kita akui sebagai pendapatan. Apakah penjualan atau penyewaan. Lalu biaya tadi
kita akan bahas satu aja dulu di sini ya, karena judulnya tadi HPP. Biaya itu ada yang melekat menjadi COGS atau Cost of Goods Sold, ada yang menjadi expenses sebetulnya. Nah, nanti kita bahas kemudian. Tapi bagaimana secara umum agar kita bisa melihat diagnostik sendiri usaha yang kita lakukan. Saya akan share secara fundamental aja ya, biar teman-teman bisa melihat. Sebentar. Ini mohon maaf saya pakai handphone, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mister. Aman. Kelihatan ya? Kecil atau besar? Atau saya perlu putar begini? Coba landscape coba anunya. Landscape ya? Ini ya? Nah, landscape lebih gede. Oke, Lebih mantap. gede ya. Oke, di dalam sebuah bisnis ini saya akan skip. Ini hanya sebuah staging. Teman-teman bisa mendiagnosis usahanya di mana. Apakah dalam survival masih semuanya serba sendiri, chief everything officer ibaratnya mengerjakan semuanya sendiri, atau sudah stabil, sudah memiliki tim, memiliki SOP, memiliki ini berarti fungsi HR sudah ada di sini, sudah scalable, yang ibaratnya sudah mulai ditingkatkan, sudah bisa di leverage, bisa buka cabang, bisa diluaskan tokonya atau diperbanyak produknya, lininya, atau sellable, bisnisnya sudah tertarik untuk dijual secara kepemilikan kepada pihak lain. Ini secara singkat. Nah, yang ingin saya sharing adalah semua pengusaha, kawan-kawan, saya harapkan familiar dengan yang namanya bisnis model canvas. Inilah yang disebut dengan bisnis model canvas. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, bisnis model canvas ini secara garis besar terlihat ada 3 komponen. Ada input, proses, output. Dan semua hal di dunia ini, kawan-kawan semua, tidak akan lepas dari 3 proses ini. Ada input, ada proses, ada output. Kita makan, kita proses, maka outputnya menjadi energi. Di samping menjadi energi, outputnya adalah waste atau menjadi kotoran. Itu pun akan terjadi di dalam bisnis sunatullahnya akan seperti itu. Barang yang kita masukkan, kita produksi, diproses, akan menjadi output, menjadi produk yang kita jual, tapi pasti tidak mungkin 100% akan bisa terjual. Akan ada yang namanya waste atau sisaan atau buangan atau barang yang tidak memiliki nilai ekonomis kembali. Karena bisa jadi sisa dari produksi itu jika diolah lagi masih menghasilkan nilai ekonomi, maka itu bukan waste. Misalnya kita usaha karpet, lalu ada potongan-potongan karpet yang bisa kita olah atau di ukurannya masih bisa digunakan sebagai keset dan masih bisa dijual, maka itu bukan waste atau sisaan, tapi waste adalah sesuatu yang tidak bisa diolah kemudian, yang tidak memiliki nilai economic value. Nah, di dalam bisnis model canvas yang ingin saya sampaikan, ini saya akan coba secara detail dulu di sini, karena pemahamannya semua bisnis, apapun itu, yang teman-teman kerjakan, baik bidangnya jasa, baik bidangnya produksi, baik bidangnya konsultan, baik bidangnya adalah affiliate, baik bidangnya brokerage misalnya sebagai perantara penjual, semua pasti akan harus memenuhi 9 kotak atau 6 kotak utama, 7 kotak utama yang berwarna merah, lalu 2 kotak di bawahnya. Ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, bagi teman-teman yang belum familiar, yang sudah familiar mungkin bisa menjadi reminder kembali bahwa setiap bisnis, coba dilihat bisnis model kanvasnya, apakah berubah dari awal dilakukan usaha itu hingga sekarang saat ini usahanya sudah berjalan. Ya, jadi dari input, maka pada saat kita akan berbisnis, kita menentukan dulu value proposition kita, yang kotak gede di tengah. Kenapa porsinya paling gede? Karena itulah yang paling utama. Bisnis kita itu mau value-nya apa, ya. Jadi kebanyakan yang saya sering dengar atau sering juga lihat pada saat produknya tidak laku, mereka bertanya kenapa produk saya tidak laku. Padahal yang perlu dicari dari awal adalah apa yang akan orang beli atas produk yang saya hasilkan, atau orang membeli produk saya karena apa ya? Nah, itulah yang disebut dengan value. Ya, value tentu akan ada macam-macamnya.
ada psychological value yang merupakan dia menjual secara psikologisnya, ada economic value, berarti dia melihat secara nilai keekonomisannya, biasanya dari harganya, ada social value, dia melihat bahwa jika kita memiliki barang ini maka nilai sosial saya akan meningkat. Ada juga yang lain-lain value yang bisa dilihat. Nah, teman-teman kategori value-nya produknya apa? Tadi saya lihat ada yang jualan ada beberapa macam produk ya. Saya nggak bisa buka Zoom lagi. Nah, jadi ada web tadi value-nya apa yang mau disampaikan? Apakah kecepatan, apakah kenyamanan, apakah plug and play atau lain-lain. Itu ditentukan di awal. Value sangat penting, bukan sekedar feature. Value berbeda dengan feature, kawan-kawan ya. Feature itu hanyalah sebuah misalnya kita punya pasta gigi atau ada radio, berarti feature-nya misalnya ada analognya, digitalnya, tapi value-nya bukan di sana gitu. Value yang kita tawarkan tadi bersifat sesuatu yang dilihat atau diterima oleh customer kita, oleh prospek kita dalam dia melihat barang yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk menghasilkan value tersebut, pasti akan membutuhkan 3 kotak sebelah kiri yang diawali dengan huruf K. Key partnership, key activities, key resources. Key partnership paling kiri adalah supplier, vendor, mitra, tempat kita menyewa tempat, misalnya pihak yang nyewa tempat, itu adalah partner-partner. Itu harus di-list. Key partnership-nya siapa saja. Lalu key activities-nya, apa kegiatan utama dari usaha teman-teman. Lalu key resources-nya, bahan-bahan baku utama apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa yang teman-teman akan tawarkan, akan jualkan. Nah, saya akan hanya membahas satu sisi sebelah kiri saja. Saat ini tidak akan membahas dulu sisi sebelah kanan. Kita akan fokus di 3K itu. Itulah yang menjadi cost generator atau cost structure atau struktur biaya. Ya, key partnership, key activities, key resources itu adalah cost structure atau yang kita sebut dengan cost generator utama. Loh, bukannya kalau kita juga membuka channel distribution, customer relationship itu adalah biaya? Betul, tapi itu adalah merupakan aktivitas untuk mendapatkan revenue stream. Maka dipisahkannya itu menjadi activity untuk mendapatkan revenue stream. Biayanya masuk ke dalam key activities-nya. Bagaimana kita menghandle customer, bagaimana kita membuat iklan, bagaimana kita membangun channel distribution, bagaimana kita membangun dengan distributor-distributor. Nah, itulah yang menjadi cost structure-nya. Tentu bisnis semua yang harus dijalankan, fundamental paling bawahnya adalah harus legal dan halal. Tentunya di sini di bisnis muslim inspiratif, teman-teman tidak bisa melupakan atau tidak bisa mengabaikan aspek legal dan aspek halalnya. Bisa jadi benar, bisa jadi akadnya tidak salah, tidak batil, tapi jual belinya dilarang atau tidak halal atau haram. Oke. Jadi fokusnya, saya ulangi lagi, adalah cost structure di key partnership, key activities, dan key resources. Key resources bisa berupa bahan baku, bisa berupa manpower, bisa berupa tools, equipment yang dibutuhkan, atau kita bicara man, kita bicara material, kita bicara machines. Ya. Key activities adalah method. Jadi bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Apakah dengan memproduksi, apakah dengan melabel ulang, apakah dengan membuat jurnal kalau kita atau membuat memproduksi gambar misalnya kalau kita desain visual gitu ya. Lalu partner kita, supplier-supplier kita siapa, lalu stakeholder yang ada di dalam untuk membuat produksi itu siapa. Oke, di sini contohnya adalah seperti ini, bisnis modal kanvas. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut, sudah banyak di YouTube, banyak di ini. Nah, kenapa saya raise? Karena ini menjadi penting. Banyak sekali kita menjalankan bisnis pada awalnya karena langsung running saja. Kita punya ide, kita punya resources, lalu kita jalankan. Itu nggak salah, tapi kita akan susah memetakan jalannya kalau kita mau scale-kan. Kita seolah-olah tidak tahu posisi bisnis kita itu apa. Kita tidak tahu apakah kita sedang dalam gigi 2, gigi 3, kalau di mobil gitu ya,
apakah dalam kecepatan 60, 40, 70, nah kita nggak tahu bensin kita udah mau habis atau enggak, kita nggak tahu. Karena kita tidak memiliki peta secara garis umum di bisnis modal kanvas. Dan ini meskipun sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an, bisnis modal kanvas itu masih works. Menurut saya masih semuanya tercover di dalam kotak-kotak yang ada di bisnis modal kanvas. Jadi pesan saya pertama untuk sharing malam ini adalah pelajari bisnis modal kanvas teman-teman, dan menjadi PR malam ini, silahkan dibuat bisnis modal kanvasnya, karena nanti session selanjutnya pas Pak Yoyo mungkin sudah bisa available untuk mengisi tentang HPP, akan mudah memahami struktur harganya dan bagaimana strategi-strateginya di dunia F&B tentunya beliau, kalau teman-teman juga sudah bisa membuat bisnis modal kanvas teman-teman sendiri. Oke, di situ silahkan dipelajari. Nah, di dalam bisnis model kanvas, maka tadi saya akan fokus di cost structure atau cost generator, maka akan selalu dibagi menjadi dua. Ya, cost structure teman-teman harus bisa membedakan mana satu variable cost, yang kedua adalah fixed cost. Variable cost artinya, karena namanya juga variable, maka biaya-biaya yang berpengaruh atau bergantung dengan hasil produksi. Kalau produksinya meningkat, maka biayanya akan meningkat. Kalau produksinya tidak ada, ya biayanya tidak ada dong. Kalau produksinya mengecil, biayanya pun mengecil. Inilah yang disebut dengan variable cost. Fixed cost tidak tergantung dengan apapun jumlah produksi yang dihasilkan. Mau 0, mau 100, sejuta, 100.000, fixed cost. Dia biaya tetap yang harus kita tanggung. Contohnya apa? Sewa gedung misalnya. Contohnya lagi apa, gaji karyawan, itu adalah fixed cost. Karena yang tentu yang skemanya monthly basis ya, salary-nya monthly basis, tidak hourly basis. Tapi itu fixed cost. Maka kedua hal tersebut antara variable dan fixed cost akan menjadi total cost. Nah, ini baru secara biayanya, belum kita bedah mana yang menjadi HPP, mana yang menjadi expense. Ya, strukturnya saya sengaja biasakan istilah-istilah ini agar kita juga sudah familiar gitu ya. Jadi variable cost, sekali lagi teman-teman petakan dari key resources, dari key partnership, dan key activities teman-teman, mana yang biaya, yang menimbulkan biaya, yang mengenerate biaya, cost generator atau menjadi cost structure, yang tergantung dengan jumlah produksi. Itu satu. Lalu dari key activities, dari key resources, mana yang terpengaruh dengan atau yang tidak, tidak terpengaruh dengan jumlah produksi. Itu yang disebut fixed cost. Maka yang kedua, setelah bisnis model kanvas teman-teman tentukan mana variable cost, mana fixed cost, maka itulah yang akan menjadi total cost dari bisnis teman-teman. Ya, karena apakah total cost ini penting? Sangat penting untuk mengetahui sebagai apa namanya, berapa kompetitif kita dan apa strategi pricing yang kita bisa lakukan. Untuk spill secara singkat, strategi pricing itu banyak ya. Ada yang namanya cost up. Jadi dari cost ditambah dengan alfa keuntungan itu menjadi nilai jual. Ada yang dinamakan dengan market pricing strategi. Melihat harga di market berapa, kita baru marginnya dikurangkan dengan cost yang kita lakukan. Dynamic pricing, dia berubah-ubah. Jadi banyak sekali tentang pricing buat teman-teman ketahui. Tapi basicnya tentu harus mengetahui dulu biaya-biaya yang timbul dari usaha yang teman-teman lakukan. Di dalam cost structure tadi, kalau kita sudah bedah menjadi fixed cost, variable cost, maka di dalam tadi yang saya sebutkan di awal akan ada dua komponen biaya utama, yaitu COGS, lalu expenses. Nah, sebelah kiri apa? Kok ada COGM? Oke. Jika teman-teman sifatnya membuat sebuah produksi atau manufaktur yang dari bahan raw material betul-betul raw menjadi produk jadi atau setengah ada setengah jadinya, itu dinamakan COGM, cost of good manufactured, atau biaya memproduksi sebuah barang. Nah, ini rata-rata orang menyebutnya HPP ya. Kalau COGS apa? Sebenarnya COGS ini adalah nilai stok yang dimiliki
misalnya sudah punya kalau 0 stok ya 0, berarti ditambah production COGM-nya dikurangi end stock. Kalau belum ada ya berarti nilai COGS sama dengan nilai COGM. Tapi penjualan kan nggak langsung habis semuanya. Produksi batch 1 sekarang mungkin 100 biji kita produksi, kejual 80 biji. Maka akan menjadi sisa 20 biji. Kalau batch kedua produksi 100, maka COGS-nya adalah COGM yang batch kedua 100 biji, ditambah dengan harga di 20 biji sisa batch 1, ya. Lalu ternyata berjual lagi 60, maka 100 ditambah 20 dikurangi 60, maka nilainya 60 dari nilai barang yang produksi, gitu ya. Jadi COGM itu adalah upaya memproduksinya. COGS sebetulnya adalah selisih antara stok barang dengan ditambah dengan yang diproduksi, atau ada orang bicara WIP, weight in progress gitu ya, production, dikurangi dengan yang terjual. Kalau terjual semua ya nilai COGM sama dengan COGS. Nah, ini komponen penting dalam HPP. Jadi gabungan antara COGM dan COGS inilah yang disebut dengan HPP. Ya, kenapa penting? Karena bisa jadi produksi batch pertama, bahan baku misalnya yang fluktuasi ya, yang harganya harian. Misalnya waktu dulu saya buat cireng, harga harian itu berubah-ubah, cabai gitu ya. Cabai itu bisa hari ini 70.000 sekilo, besok bisa 30.000 sekilo, bisa 200.000 sekilo. Nah, sedangkan batch produksi kita beda-beda, maka kalau tidak terjual, saya harus menghitung semuanya. Saya harus menghitung COGS-nya, stok yang lalu berapa nilainya, ditambah harga produksi hari ini, dikurangin dengan yang terjual. Itulah HPP saya. Sehingga saya bisa menentukan, memproyeksikan, ke depan saya harus jualan berapa agar tertutupi biaya-biaya produksi yang saya lakukan. Dan apa expense yang bisa saya tekan untuk melakukan efisiensi. Oke, satu-satu kita bahas. Yang COGM, cost of good manufactured, itu terdiri dari direct material, material-material yang langsung. Ya, direct itu langsung, material-material langsung, direct labor, tenaga kerja langsung. Contoh, kalau kita bikin baju, maka kain itu adalah direct material. Benang adalah direct material. Listrik yang digunakan untuk menyalakan mesin jahit itu pun direct material. Jadi biaya-biaya yang digunakan langsung untuk memproduksi barang tersebut. Nah, direct labor-nya penjahit adalah direct labor. Dia bukan expense, dia harus dihitung sebagai COGM, dia harus dihitung sebagai HPP, dia harus dihitung sebagai gajinya si penjahit itu tidak masuk ke dalam biaya SG dan A, tidak masuk ke dalam biaya general, tidak masuk ke dalam biaya HR, tidak masuk ke dalam expense, tapi itu udah direct labor. Itulah HPP-nya, ya, masuk bagian dari HPP. Lalu manufacturing overhead cost atau biaya overhead di pabrik tersebut. Indirect material dan indirect labor. Contohnya apa? Indirect material misalnya sabun cuci atau lapel, ini yang sederhana ya. Kita punya satu tempat produksi baju, di situ ada orang yang produksi baju, ada penjahit, ada mesin jahit, lalu ada security yang jaga atau OB, itu masuknya indirect labor. Kalau dia hanya membersihkan di area produksi kita saja. Satpam yang menjaga di area produksi kita juga itu indirect labor masuk ke dalam COGM, ya, bukan masuk ke dalam salary, bukan masuk ke dalam expenses. Nah, ini yang harus dicek. Maka jangan sampai kita salah hitung, tidak memasukkan komponen tersebut, maka setelah kita jualan, antara sales dengan gross margin seolah-olah besar, tapi ternyata dipotong di expense-nya, maka marginnya menjadi kecil. Karena dari awal kita sudah salah menentukan HPP, gross margin yang kita hasilkan pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau yang kita prediksikan. Gitu ya. Jadi di COGM ini, kalau saya boleh ulangi lagi, direct material, material-material yang langsung digunakan diproduksi, langsung menjadi bahan baku utama proses produksi. Misalnya kalau tadi baju seperti itu contohnya, kalau misalnya website gimana? Website, misalnya direct materialnya apa? Ya tentunya
biaya software, misalnya belinya langganan paket untuk di situ. Direct labor-nya berarti bisa jadi si software engineer-nya. Manufacturing overhead cost, ya apa yang menjadi bagian dari nilai produksi tersebut. Gimana kalau kita nggak dipisahkan tempat produksi dan kantor, gitu. Mungkin pertanyaannya seperti itu ada ya. Jadi antara karena saya tadi web developer, ya kantor itu juga tempat produksi saya. Maka bisa silahkan dipilih untuk listriknya, untuk kebersihannya, untuk indirect-indirectnya bisa jadi menjadi beban atau expenses atau masuk ke dalam COGM. Itu silahkan, tapi definisikan semua dan tidak ada yang terlewat dalam struktur biaya yang teman-teman buat. Gitu. Oke, terakhir saya akan ingatin aja, 85% bisnis bangkrut karena cash flow. Karena tidak paham bagaimana mengatur, karena tidak tahu struktur biayanya apa, karena tidak bisa memisahkan mana variabel, mana fix, tidak tahu bagaimana total cost, tidak tahu mana expenses, apa yang harus dilakukan, ada biaya-biaya finansial dan tax, nah, ini juga sangat penting sekali. Kalau teman-teman sudah PKP atau omset di atas 4,8 miliar, itu mau nggak mau sudah PKP dan ada biaya pajak yang ditanggung, dan sekarang teman-teman pelajari Cortex System, mau tidak mau, kalau bisnisnya sudah besar, sekarang semua terkonek dengan Cortex, silahkan dicari tahu, nanti mungkin kita bisa sharing bersama juga apa itu Cortex System yang yang di-launching oleh pemerintah. Oke, mungkin itu yang bisa saya share pada malam hari ini sebagai pembuka diskusi buat teman-teman semua. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau diskusi atau ada yang belum jelas, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan. Biaya harga pokok ini maksud harga pokok penjualan atau harga pokok produksi? Nah, tadi ya, harga pokok produksi itu COGM bahasa Inggrisnya, cost of good manufactured. Harga pokok penjualan adalah cost of goods sold bahasa Inggrisnya. Jadi, bagian dari harga pokok penjualan itu ada gimana bahasanya? Harga pokok produksi mempengaruhi harga pokok penjualan. Jadi kita suka bingung apa HPP, karena sama-sama ya kalau di bahasa Indonesia HPP harga pokok penjualan, lalu ada harga pokok produksi. Sedangkan bahasa Inggrisnya harga pokok produksi cost of good manufactured yang terdiri dari direct material, indirect material, direct labor, lalu terdiri dari overhead manufacturing cost yang terjadi di situ. Sedangkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu adalah biaya stok awal ditambah dengan COGM hasil produksi batch selanjutnya dikurangi dengan penjualan. Disitulah nilainya. Nah, ini silahkan bisa diliterasi lagi, dicari, dan lain-lain. Oke, ini banyak ada kue. Nah, kalau kue ini apakah ngambil atau tidak? Nah, kalau HP naik, apakah harga jual harus naik? Kondisi apa menyebabkan jika harga tidak naik? Nah, ini yang saya bilang tadi, ini strategi pricing strategi. Kalau HPP naik, jika teman-teman ingin mempertahankan gross margin, jadi gampangannya saya bisa ini nggak ya? Ya, whiteboard. Ini kelihatan nggak ya? Whiteboard? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya? Ya, Udah teman-teman ada. yang lain minta tolong untuk tidak coret-coret screen-nya ya. Kita persilakan untuk Mister Catur. Oke. Oke, saya geser dulu ke atas. Saya nggak Ya. tahu cara hapus. Oke, jadi ini tadi ada gede-gede banget ya. Cara ngapusnya gimana ya? Gini aja deh. Nah, ini yang kecil. Ini ada revenue, ya. Lalu tadi revenue dikurangi dengan COGS, yang jika semua barangnya terjual atau stoknya terjual, maka dia sama dengan COGM, ya. Maka ini menghasilkan namanya gross margin. Ini belum untung ya teman-teman, ini baru margin kotor, gross margin, ya.
Ini belum keuntungan, jadi jangan lihat misalnya, oh saya produksi 700, saya jual 1000 misalnya, maka untung saya 300. Bukan, itu masih gross margin, keuntungan kasar. Karena di sini dikurangi lagi dengan expenses. Nah, ini struktur umum dari profit and loss. Expenses itu apa? Tadi fixed cost, paling utama adalah fixed cost, biaya gaji pegawai, biaya apa namanya sewa kantor, biaya administrasi, biaya listrik, biaya marketing, biaya semua biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produksi barang yang akan dijual, gitu ya. Jadi expenses adalah sekali lagi semua biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produksi barang yang akan diproduksi ya. Itulah expenses. Di bawah expenses ya ada biaya tax, tapi itu kecil kita bisa abaikan. Nah, baru di sini kita bicara net margin. Ini secara garis besarnya. Nah, inilah baru untungnya teman-teman setelah dikurangin. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kalau COGS naik, kita harus naikkan harga kita? Kalau harga pokok penjualannya naik, atau kalau stoknya terjual semua, maka COGS sama dengan COGM. Apakah kita harus naikkan harga? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Bisa jadi yang kita lakukan adalah mengurangi biaya expensesnya. Ya. Mengurangi biaya iklannya atau mengurangi waste. Tadi saya bilang kan ya, pada saat kita proses produksi pasti akan input, proses, output, dan setiap output pasti akan menghasilkan barang yang bermanfaat, yaitu yang memiliki value. Makanya kotak terbesar dari bisnis model Canvas adalah value, dan barang yang tidak memiliki value. Semakin kecil kita bisa menghasilkan barang yang tidak memiliki value, yang artinya kita semakin besar efisiensi yang dilakukan dalam memproduksi, nilai value-nya makin besar, kita tidak perlu menaikkan harga jual. Yang kita incar kan ujung-ujungnya adalah net margin, bukan gross margin, tapi yang kita incar adalah net margin, untung bersihnya. Ya. Jadi tidak ada kaitan langsung antara kenaikan HPP dengan kenaikan harga jual. Karena di dalam HPP tadi, makanya poin yang utama adalah mengidentifikasi bisnis model Canvas teman-teman, value-nya apa, dibagi dalam framework input, proses, output. Di setiap output pasti ada produk yang valuable, yang berharga, dan ada yang tidak valuable atau waste atau sisa. Semakin kecil kita bisa memproduksi waste, maka semakin efisien. Sehingga tidak perlu menaikkan harga jual, tapi kita sudah menurunkan kembali cost-nya, bukan dari harga beli kita ke supplier, tapi dari efisiensi produksi yang kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya di expenses. Misalnya, biaya jalan-jalan atau biaya yang tidak produktif. Misalnya biaya tol, biaya semua yang asalnya dimasukin semua, atau biaya makan-makan, entertain yang tidak produktif, kita kurangin. Ujung-ujungnya adalah menjaga net margin. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mr. Catur untuk sharingnya. Kita sahabat sekalian, ya, alhamdulillah saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi pemateri kita Pak Yoyo malam hari ini berhalangan, dan alhamdulillah Mr. Catur berkenan untuk sharing dengan kita semua. Maaf Semoga keluar. ya. Maaf ini keputus jaringan. Oh ya, nggak apa-apa, Mr. Silakan Oke. lanjut. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Mr. Catur untuk sharingnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat yang tentu pasti sebenarnya mau lebih lama lagi ya. Dan tadi saya menyampaikan bahwa pemateri kita Pak Yoyo yang seharusnya malam ini hadir, beliau berhalangan, dan saat ini sudah ada dari tim beliau yang ingin menyampaikan kabar dari beliau terkait kenapa beliau tidak bisa menghadiri kelas malam hari ini ya. Kepada Pak Huswoyo, tim dari Pak Yoyo, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat BMI yang malam hari ini sudah hadir. Pak Kuswoyo, standby. Nah, ya. Mikrofonnya boleh dinyalakan juga, Pak.
Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari Pak Yoyo ingin menyampaikan bahwasanya tadi baru selesai rapat setelah 2 hari berjalan. Kemudian kalau rapat Pak Yoyo itu biasanya dari pagi jam 6 itu sampai jam 8 malam. Dan kalau yang sudah-sudah itu sampai jam 10. Nah, namanya rapat koordinasi atau rapat capaian kerja Warung SS, kemudian rapat kerja untuk tahun 2025. Jadi pada malam hari ini dengan sangat mohon maaf sekali Bapak ya belum bisa hadir untuk mengikuti forum ini. Tadi menitipkan pesan, mungkin nanti ada reschedule lagi, akan kita bicarakan dengan begitu, Mas Ramadan. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak Pak Kuswoyo untuk informasinya kepada kami, sahabat BMI, yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu dengan Pak Yoyo di lain kesempatan. Nah, insya Allah mohon sampaikan juga salam untuk beliau. Siap, J. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tadi mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri forum malam hari ini. Yang terakhir, wah ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang ini ada satu akun, ada beberapa pertanyaan. Kita akan keep ya teman-teman sekalian. Mungkin nanti bisa dibantu dari Mas Liu ya, Mas Ramadan Liu, untuk di pool ya, dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bantu jawab ya, mengingat waktu sudah menjelang pukul 9.30 malam. Ya, terima kasih banyak untuk masukannya. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini dari dari Mr. Catur, apakah masih sudah. ada yang ingin ditambahkan? Sudah? Sudah kasihan kemalaman nanti Oke. ngeheng, nggak bisa tidur. Tapi terima kasih Mas Ya. Randy, kawan-kawan BMI dan kawan-kawan semua mau mendengarkan sharing dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tentu kita harus terus belajar. Dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang menarik ya, fundamental ya. Dan ini tadi dikumpulin aja. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Mas Randy, teman-teman BMI, terima kasih. Jazakallah Baik. khair. Oh iya. BMI, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung webinar kita malam hari ini. Siapa yang merasakan mendapat manfaat malam hari ini, angkat tangan, katakan saya. Oke, luar biasa ya, mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini mendapatkan manfaat. Tentu ini pasti kalau bicara waktu, ya semuanya pasti merasa kurang ya. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan dan pertanyaan itu bisa terjawab. Insya Allah nanti akan ada info-info pembelajaran webinar seperti ini di dalam grup. Mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk di dalam grup bisa nanti akan diinfokan juga untuk event-event berikutnya. Untuk malam ini kita rasa cukup teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman sekalian, barakallahu fiik. Selamat beristirahat semua. Oke, saya ingin ngajak sebelum kita tutup, kita yel sekali lagi ya. Tadi masih ingat nggak tuh yang panjang yelnya? Kalau saya bilang belajar bareng BMI, jawabannya tadi apa? Menuju bisnis yang berkah dan profesional. Wah, masih ingat. Oke, sekali lagi sebelum kita tutup ya. Belajar bareng BMI menuju bisnis yang berkah dan profesional. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.